Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, media yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kali ini kita akan coba berbicara tentang isu yang seringkali menjadi perbincangan, baik di kalangan masyarakat nasional di Indonesia, atau bahkan menjadi isu yang sering diperbincangkan secara internasional, di kalangan masyarakat internasional. Kenapa sering dibicarakan? Karena seringkali ini masih banyak problematika, permasalahan, atau sering juga terjadi berbagai pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hal ini. Apa itu? Yakni terkait dengan hak asasi manusia. Pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, berbicara hak asasi manusia, tentu masih banyak problematika yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Salah satunya, ataupun seringkali juga, bahwa berbicara hak asasi manusia ini menjadi alat justru untuk melanggar hak asasi yang lainnya. Ya, seringkali akhirnya hak asasi ini menjadi isu yang diangkat dalam rangka untuk melanggar hak asasi yang lainnya. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, setidaknya pada saat ini kita akan membicarakan dua hal permasalahan terkait dengan hak asasi manusia. Pertama, seringkali ketika berbicara hak asasi manusia, maka yang menjadi fokus pembicaraan yang sering dibicarakan adalah terkait dengan bagaimana pemenuhan hak-hak yang bersifat fisik material. Ketika berbicara hak asasi manusia, maka yang menjadi fokus pembicaraan dan yang seringkali dituntut ini adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak yang bersifat fisik material. Contoh, pemenuhan ekonomi, pemenuhan terkait dengan kesehatan, pemenuhan atas hak tanah, dan lain sebagainya. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, di dalam Al-Quran, Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang manusia, bagaimana hakikatnya manusia. Ketika bicara hak asasi manusia, maka ini berbicara tentang eksistensi manusia. Dan Allah telah memberikan gambaran kepada kita melalui ayat-ayatnya tentang hakikat kita sebagai seorang manusia. Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar fisik material, tetapi Allah melengkapi penciptaan manusia ini dengan adanya jiwa dan roh. Sebagaimana Allah sampaikan ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana penciptaan manusia di dalam Quran surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Nah, ini berbicara tentang penciptaan jasad fisik yang bersifat material. Namun tidak cukup. Tidak hanya sampai di sana Allah menciptakan manusia. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya dan Allah tiupkan ruh ke dalam ciptaannya itu. Dan juga tidak berhenti di sana proses penciptaan manusia itu. Allah lanjutkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan Allah jadikan bagi mereka apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Dan ini adalah bagian dari perangkat-perangkat jiwa manusia. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, dan sebenarnya
unsur jiwa yang ada di dalam jiwa manusia, yang ada dalam diri manusia, ini menjadi unsur yang paling fundamental dan hakiki. Kenapa? Karena ini menjadi kenapa jiwa ini menjadi unsur yang hakiki? Karena jiwa ini adalah unsur yang melakukan persaksian di hadapan Allah ketika manusia diciptakan. Seluruh manusia diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan manusia, kemudian menyempurnakan penciptaannya, kemudian Allah meminta persaksian atas setiap jiwa manusia. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 172. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah meminta persaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa manusia. Seluruh manusia dimintai persaksian oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan seluruhnya menyaksikan terhadap eksistensi Allah. Dan jiwalah yang menjadi penanggung jawab dan pengendali dalam diri manusia ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ini tergantung bagaimana jiwanya. Dan nanti juga ketika kematian, maka jiwalah yang akan merasakan kematian ini. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang memiliki jiwa, yang akan merasakan kematian. Yang akan merasakan kematian adalah jiwa-jiwa manusia. Sekaligus jiwa inilah yang akan mengalami proses pertanggungjawaban. Mulai dari sejak di alam barzah, sampai yaumul ba'ats, yaumul hisab, dan sampai akhirnya Allah membalas setiap amal perbuatan. Ini jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan manusia. Sehingga dalam Islam tentu jiwa inilah yang harus dipenuhi hak-haknya. Pemenuhan hak asasi manusia yang paling fundamental yang harus dipenuhi adalah pemenuhan hak akan jiwa manusia. Lalu apa sebetulnya kebutuhan jiwa? Apa yang harus dipenuhi dalam jiwa manusia? Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, pada dasarnya jiwa manusia secara asasi, di dalam jiwa manusia secara mendasar, ini sudah tertanam potensi keimanan kepada Allah, potensi untuk bertauhid, yang kemudian dalam hadis disampaikan dan juga dalam Al-Quran disampaikan sebagai fitrah manusia. Allah dalam surat Ar-Rum ayat ke-30 Allah sampaikan juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Penciptaan manusia itu, Allah ciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya Allah. Dan bagaimana fitrahnya manusia itu adalah memiliki kecenderungan terhadap dinul qayyim, dinul Islam. Dan juga Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Sehingga hak asasi bagi manusia adalah terpenuhi hak jiwanya, yakni bagaimana fitrah manusia ini bisa berkembang, memiliki hak untuk mengembangkan potensi fitrah, potensi imannya, potensi ketauhidannya. Ini menjadi hak yang paling asasi dalam diri manusia. Sehingga manusia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, sehingga bisa mengembangkan fitrahnya. Seorang manusia punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan fitrahnya. Setiap manusia punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang bisa mengembangkan fitrahnya. Dan setiap manusia punya hak untuk mendapatkan pengayoman, perlindungan dari pemerintahan dan kekuasaan. Dalam rangka apa? Menumbuh kembangkan fitrahnya. Inilah hak yang paling fundamental dalam diri manusia. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, permasalahan ataupun yang seringkali berbicara menjadi problematika di dalam berbicara tentang hak asasi manusia. Ini adalah hak asasi manusia ini seringkali dibenturkan dengan syariah Islam. Jadi sering akhirnya memahami manusia itu pada umumnya memahami, atau bahkan mungkin di kalangan umat Islam itu sendiri memahami bahwa
hak asasi manusia ini bertentangan dengan syariah Islam, atau syariah Islam ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Contoh misal, ketika syariah Islam mengatur tentang aurat, tentang hijab, ini seolah-olah menghadirkan pembatasan-pembatasan terhadap seorang wanita, pengekangan terhadap seorang wanita, kebebasan seorang wanita dengan adanya aturan aurat dan hijab ini. Jadi dengan diatur syariah aurat dan hijab ini, merasa terkekang kebebasannya. Dan ini tidak sesuai, menurut mereka, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi yang memegang prinsip bebas, adanya kebebasan. Kemudian juga dengan aturan terkait dengan aurat dan hijab ini bagi seorang wanita, ini kan juga menurut orang-orang yang, atau menurut sebagian besar masyarakat, atau bahkan ada sebagian juga umat Islam memahami seolah-olah ini akhirnya tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, yakni equal. Hak asasi manusia itu harus adanya kesetaraan, gitu ya. Dengan adanya aturan aurat dan hijab ini seolah-olah membedakan antara seorang laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Seorang laki-laki dengan wanita dibedakan. Atau juga misalnya aturan pernikahan. Bagaimana ketika Islam mengatur pernikahan, seolah ini menjadi pembatasan bagi seseorang untuk mengekspresikan syahwatnya, untuk kemudian mencurahkan keinginan syahwatnya, sehingga ini dibatasi hanya kepada istri yang sah, gitu ya. Sehingga dibatasi penyaluran syahwatnya itu kepada istri yang sah. Seolah jadi tidak bebas untuk menyalurkan syahwatnya. Atau bahkan hari ini dengan tengah orang-orang menyuarakan tentang isu LGBT, gitu ya, sehingga dengan syariah pernikahan ini ya, akhirnya terbatasi. Yang namanya pernikahan ini harus dengan lawan jenis, gitu kan, ya tidak bisa sesama jenis menikah ini. Ini akhirnya merasa terbatasi dengan syariah pernikahan ini, gitu ya, karena membatasi keinginan syahwatnya untuk mengekspresikan, gitu, keinginan syahwatnya menyukai kepada sesama jenis, seolah-olah menyukai sesama jenis ini menjadi hak asasi bagi, ataupun ketika orang misalnya ataupun membatasi atau mengatur terkait dengan pernikahan ini, membatasi seorang untuk mencintai ataupun menyukai misalnya kepada sesama jenis. Nah ini, hari ini banyak para pengusung LGBT itu yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, padahal tentu saja syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran ini sangat memenuhi hak asasi manusia dengan syariah Islam ini. Sebagaimana dalam maqasidut tasyri, ya, dalam Ad-Daduriyah Al-Khamsah maqasidut tasyri 5, gitu ya, yang menjadi maksud dari syariah itu sendiri. Ini adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, prinsip-prinsip atau hak-hak fundamental yang harus ada ataupun yang dimiliki oleh manusia. Pertama, kita pahami maqasidut tasyri itu adalah hifdzuddin, menjaga din dengan syariah itu, dengan tegaknya syariah, dengan terlaksana syariah, dengan teraplikasinya syariah, ini mampu menjaga din, aturan. Kemudian juga atau menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa manusia, hifdzun nafs, menjaga pemikiran manusia, akal manusia, hifdzul akli, hifdzun nasl, menjaga keturunan manusia. Kemudian hifdzul ma, menjaga harta, kepemilikan manusia. Dan ini menjadi 5 pokok yang tentu menjadi hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, maka tentu saja syariah Islam ini sangat sesuai dengan hak asasi manusia. Bahkan contoh juga mungkin ada syariah yang seolah-olah yang sering kali dipertentangan dengan hak asasi manusia ini adalah syariah tentang qisas. Para penggiat hak asasi manusia tentu berpikir bahwa qisas ini melanggar hak hidupnya manusia. Padahal Al-Quran sebagai sumber syariah telah menjelaskan kepada kita bahwa dalam hukum qisas ini adanya kehidupan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walakum fil qisasi hayat ya ulil albab la'annakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Di dalam aturan kisah syariah, kisah ini adalah hakikatnya untuk menjaga manusia, nyawa manusia, kehidupan manusia. Karena hari ini pembunuhan seolah-olah sangat mudah. Orang membunuh seseorang, individu membunuh individu yang lain itu sangat mudah. Seolah nyawa manusia itu sangat murah. Padahal Al-Quran menggambarkan kepada kita begitu bernyawanya nyawa seorang manusia. Allah sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat ke-32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusulana bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi nyawa manusia tidak murah begitu saja. Boleh dibunuh disebabkan karena mereka telah membunuh manusia yang lainnya dan juga telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini dijelaskan oleh Al-Quran. Sehingga pada dasarnya adalah kisah ini untuk menjaga kehidupan manusia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga pada dasarnya isu hak asasi manusia ini akan senantiasa banyak penyimpangan dan pelanggaran sepanjang tidak dijamin hak asasi yang paling hakiki dalam jiwa manusia, yakni tumbuh kembangnya fitrah dan teraplikasinya keimanan, atau tumbuh kembangnya fitrah sehingga tumbuh kembangnya iman manusia dan akhirnya teraplikasi dalam pelaksanaan syariah. Sepanjang itu tidak terlaksana, tidak terjadi, maka akan terus banyak isu-isu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan problematika terkait dengan hak asasi manusia. Sehingga sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membangun hak yang paling asasi dalam diri kita, yakni membangun fitrah kita. Mudah-mudahan dengan interaksi dengan channel Habib TV ini menjadi bagian dari proses untuk menumbuh kembangkan fitrah kita, sehingga kita memiliki tumbuh keimanan dan akhirnya tumbuh kesadaran kita untuk menjalankan syariah Islam, yang inilah menjadi kebutuhan paling mendasar dalam diri manusia. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.